ya. Pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari tentang macam-macam kelompok sosial. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari definisi kelompok sosial beserta faktor-faktor pembentuknya. Kali ini kalian akan mempelajari tentang macam-macam kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kalian bisa menyiapkan catatan atau hal-hal penting yang sekiranya kalian butuhkan untuk lebih memahami materi kami. Yuk saksikan terus videonya. Macam-macam kelompok sosial. Jadi kelompok sosial di masyarakat itu ada banyak klasifikasinya. Yang pertama ada in-group dan out-group, kelompok primer dan sekunder, paguyuban patembayan, membership dan reference group, kelompok formal dan informal, yang terakhir kelompok okupasional dan volunteer. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada in-group dan out-group. Seperti yang bisa kamu baca, in-group itu adalah kelompok sosial yang mengarah pada kesatuan, kesetiaan, dan kerjasama. Sedangkan out-group merupakan kelompok sosial yang mengarah pada permusuhan, kompetisi, dan perpisahan. Nah, untuk dinyatakan sebagai in atau out group itu tergantung sudut pandangnya. Maksudnya begini, saya beri contoh. Kamu menjadi anggota grup A. Nah, jadi begini, ada dua grup voli misalkan. Ada grup A dan grup B. Suatu hari saya ingin grup A melawan dan grup B misalkan. Sedangkan kamu adalah anggota dari grup A. Maka kamu di grup A dengan temanmu sesama grup A itu sifatnya in group. Nah, kelompok sosial yang terbentuk adalah in group, mengarah pada kesatuan, kesetiaan, dan kerjasama. Gimana caranya kerjasamanya supaya kamu bisa mengalahkan grup B? Grup B di sini adalah out grupnya kamu, out grupnya kelompokmu. Out berarti luar. Nah, sebaliknya grup B sendiri memandang kamu adalah out grupnya dari tim B. Sedangkan antar anggota dalam tim B ini memandang bahwa timnya adalah in group, sehingga di tim B itu terbentuk kesatuan, kesetiaan, dan kerjasama. Bagaimana caranya supaya dia bisa mengalahkan tim A, out groupnya. Nah, di out group ini terbentuklah pada kompetisi, persaingan. Persaingan karena saling berkompetisi, saling bersaing. Di sini tidak ada kesatuan, adanya perpisahan begitu. Berikutnya adalah kelompok primer dan sekunder. Dikatakan sebagai kelompok primer jika di sana ada keterlibatan perasaan yang dalam. Wah, ini ya. Nah, jadi yang dimaksud itu contohnya adalah keluarga dan persahabatan, keluarga dan sahabatmu. Di sana ada hubungan erat, saling kenal dekat, dan keterlibatan perasaan yang mendalam. Contohnya saling peduli, saling sayang, saling melindungi begitu. Jadi kelompok sosial primer ini hanya ada dua, keluarga dan sahabat dekat, akrab, karib gitu. Sedangkan sekunder adalah kelompok yang hubungannya bersifat impersonal, formal, dan hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika tujuan itu sudah tercapai, kelompok itu mungkin sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah, jadi sifatnya sementara. Contohnya adalah kerja kelompok. Ketika kamu diberikan tugas kelompok dengan gurumu, nah tujuannya adalah mengerjakan tugas kelompok. Ketika tugas kelompok itu sudah selesai, artinya tujuanmu sudah tercapai, maka kelompok belajarmu tadi kan bisa saja tidak terbentuk lagi atau sudah pecah begitu. Berikutnya ada paguyuban dan patembayan. Kamu bisa mencontohkan atau menganalogikan paguyuban ini sebagai ciri masyarakat pedesaan yang sifatnya akrab, kompak, dan memiliki kesamaan kepentingan. Contohnya adalah ketika di desa ada tetanggamu yang punya hajat meninggal misalnya. Masa orang yang meninggal itu keluarganya harus sebar undangan dulu supaya tetangganya datang bantu gitu? Enggak. Nah, jadi secara auto gitu ya, ketika ada anggota keluarga yang meninggal, maka warga di sekitarnya itu pasti kalau di istilah di sini tuh nolongi ya.
nyelawat begitu. Nah itu kan tanpa diundang. Dan di sini terlihat bentuk keakraban dan kekompakan masyarakat atau kelompok sosial ini. Berbeda dengan Gesellschaft. Nah ini bertolak belakang ya. Kalau Gesellschaft itu menggambarkan kehidupan yang hidup bersama namun tetap individualis. Nah kamu bisa menganalogikan dengan masyarakat yang hidup di perkotaan, yang rumahnya temboknya tinggi-tinggi sampai tidak kelihatan gitu ya. Bahkan mungkin loh ya, andai ada tetangganya meninggal, bisa saja tetangga yang satunya tidak tahu. Nah di sana pun kalau meninggal pun itu harus ada undangan, khawatir tidak berkenan, mau melawat tetangganya tidak berkenan untuk disambangi begitu. Nah berikutnya ada membership group dan reference group. Nah ini perlu kalian perhatikan karena kalau kalian tidak memperhatikan bisa-bisa kalian bingung. Yang pertama ada membership group, member. Nah di sini adalah anggota, member anggota. Maksudnya adalah di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Saya berikan contoh. Kamu member dari SMA 2, membership group dari SMA 2. Apa buktinya? Bisa dibuktikan dengan KTP, kartu tanda pelajar, bisa dibuktikan dengan seragamnya, bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, jadi bisa dibuktikan secara fisik kamu memang benar-benar anggota dari kelompok itu, membership group. Berbeda dengan reference group. Reference group. Reference itu referensi, acuan. Artinya, reference group itu adalah kelompok yang dijadikan acuan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bukan kelompok tersebut. Maksudnya begini, saya yakin kamu sudah mulai gini. Saya kasih contoh tadi membership grupnya kamu sebagai siswa SMA 2. Kemudian suatu ketika ada sekelompok orang atau seseorang siswa yang bukan anak SMA 2, dia itu meniru kamu, meniru siswa SMA 2. Berarti kamu di sini siswa SMA 2 ini adalah reference group atau kelompok acuan, kelompok yang ditiru, yang menjadi acuan dari sekelompok orang tadi. Paham maksud saya? Saya beri contoh lain. Jadi begini, membership group bisa menjadi reference group atau kelompok acuan ketika membership group tadi itu dijadikan acuan oleh kelompok lain. Saya akan beri contoh lagi ya. Mahasiswa. Nah, apa ciri-ciri atau bukti bahwa anak itu bisa diakui sebagai mahasiswa? Contohnya KTM, kartu tanda mahasiswa. Kemudian dia punya alma mater misalkan. Nah, berarti dia membership group, secara fisik dia adalah anggota dari sebuah kelompok yaitu mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini ditiru oleh anak SMA 2 menjadi acuan. Contoh apa yang ditiru? Misalkan rambutnya. Nah, kalau mahasiswa gimana? Rambutnya kan warna-warni, magic baby-nya tidak masalah, tidak seperti anak SMA. Sepatunya, mau kuliah, mau pakai baju apa aja, tidak masalah, tidak ada seragam. Nah, ditiru oleh anak SMA tadi. Sepatunya padahal sudah ada tata tertib hitam, masih aja diselip-selipkan, yang hitam ada putihnya lah, hitam ada merahnya lah, hitam ada abu-abunya. Nah, ini yang seperti yang dimaksud dengan reference group. Siapa yang reference group? Reference group ini bukan grup peniru ya, tapi grup yang ditiru. Siapa grup yang ditiru tadi? Mahasiswa. Padahal mahasiswa itu tadi adalah membership group. Dibuktikan dengan keanggotaannya tadi. Tapi kelompok mahasiswa ini menjadi reference group, kelompok yang ditiru, yaitu tadi ketika kelompok ini ditiru, dijadikan acuan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bukan dari kelompoknya. Begitu. Masih bingung? Kalau masih bingung kita bisa diskusi lebih lanjut nanti ya. Saya lanjutkan dulu.
Kelompok formal dan informal. Sesuai dengan namanya, formal berarti resmi. Apa ciri-cirinya? Memiliki norma tertulis atau aturan yang tertulis, struktur organisasinya yang sistematis, dan ada sanksi tegas terhadap pelanggaran norma. Contohnya di sekolah. Di sekolah ada aturan tertulis, ada tatib. Kamu datang jam berapa, cara pakaiannya yang benar bagaimana, contohnya tadi penggunaan sepatunya seperti apa, begitu. Itu sudah tertulis jelas norma-normanya. Dan ketika kamu melanggar, itu pasti ada sanksi yang tegas. Contohnya ketika kamu terlambat, apa sanksinya? Misalkan baca doa, begitu kamu disuruh lari, dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan adanya sanksi yang tegas. Kemudian ada struktur organisasi yang sistematis. Yang dimaksud sistematis adalah ada pembagian tugas di setiap perannya, mulai dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, sampai di kelas ada wali kelas, ketua kelas, wakil, sekretaris, dan bendahara, yang setiap kedudukannya itu punya peran masing-masing. Berbeda dengan kelompok sosial informal. Kelompok sosial informal bukan tidak memiliki norma. Mereka memiliki norma tapi tidak tertulis. Nah, struktur organisasinya ada, sistematis, namun memiliki daya pengikat, artinya dia masih punya wewenang. Contohnya begini, tadi yang formal saya contohkan di sekolah, yang informal saya contohkan di rumah. Masa di rumahmu ada norma tertulis, jadi kamu pajang aturan-aturan di rumahmu, kamu cetak di banner, dipajang di ruang tamu, kan enggak. Nah, tapi ada punya daya pengikat. Contohnya salah satunya misalkan cewek-cewek ya, paling malam kamu pulang jam 9 misalkan. Di atas jam apa yang terjadi ketika kamu datang atau pulang di atas jam 9? Maka kamu minimal dimarahilah dengan orang tua, begitu. Ini yang dimaksud dengan tidak tertulis tapi memiliki daya pengikat. Berikutnya, kelompok okupasional dan volunteer. Nah, ini mudah. Okupasional itu adalah kelompok sosial yang terbentuk karena kesamaan profesi. Kelompok guru, kelompok dokter, nah, ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ada PDRI, Guru Republik Indonesia, Peraturan Guru Republik Indonesia. Jadi berdasarkan profesi yang sama. Kalau volunteer terbentuk karena adanya kebutuhan dan tujuan yang sama, tapi tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Maksudnya seperti ini. Saya butuh ketika hari raya ya, saya lebih membutuhkan kue daripada minuman. Kemudian sedangkan orang lain ada yang lebih butuh daging, misalkan olahan daging, olahan bakso daripada kue. Nah, saya dan orang itu kan tidak mungkin menjadi satu kelompok. Nah, apa yang solusinya? Terbentuk karena adanya kebutuhan dan tujuan yang sama. Saya akan mencari orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sama dengan saya, yaitu yang ingin ketika hari raya punya stok kue. Akhirnya terjadilah apa? Arisan kue. Nah, sedangkan orang yang tadi yang lebih membutuhkan olahan daging sapi atau olahan bakso ketika hari raya, dia akan cenderung membentuk kelompok yang sama dengan yang dia butuhkan, itu dalam bentuk arisan daging. Nah, contohnya begini. Kemudian saya bercontoh lagi adanya koperasi simpan pinjam. Nah, saya butuh yang nabung dan saya butuh pinjaman uang yang tidak melibatkan bank. Contohnya kalau saya takut kalau bank terlalu formal ini itu, nah maka saya tergabung dalam koperasi, memilih bergabung dalam koperasi. Nah, koperasi simpan pinjam inilah yang dimaksud dengan kelompok volunteer itu tadi. Sampai di sini penjelasan tentang macam-macam kelompok sosial. Yang perlu saya tekankan adalah satu kelompok sosial bisa menjadi atau bisa dikategorikan menjadi beberapa macam atau beberapa jenis kelompok sosial tergantung pengklasifikasiannya. Contohnya saya ambil satu kelompok sosial yaitu keluarga. Ketika klasifikasinya berdasarkan in-group atau out-group, maka keluarga termasuk dalam in-group. Jika berdasarkan kelompok primer atau sekunder, keluarga termasuk kelompok primer.
Berdasarkan paguyuban atau patembayan, jelas keluarga merupakan Gemensap atau paguyuban. Berdasarkan membership dan reference group, keluarga yang pasti adalah membership karena dia jelas-jelas oh ini ayahnya, oh ini anaknya, begitu. Berdasarkan kelompok formal informal, keluarga tadi masuk dalam kelompok informal. Berdasarkan okupasional dan volunteer, nah keluarga termasuk dalam volunteer karena adanya kebutuhan dan tujuan yang sama. Contohnya apa maksudnya? Kenapa kok keluarga dikategorikan sebagai volunteer? Nah, di keluarga ada kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, kebutuhan lahir maupun batin. Contohnya kita ingin diperhatikan, kita ingin merasa dilindungi, merasa aman, nyaman, itu kan kita dapatkan semua di keluarga. Itu tadi macam-macam kelompok sosial. Ternyata macam-macam kelompok sosial di masyarakat banyak ya, dan setiap kelompok sosial itu memiliki karakteristik masing-masing. Apakah kalian sudah bisa membedakannya? Apakah kalian sudah bisa mengidentifikasi ciri-cirinya? Jika kalian sudah memahami, maka silahkan mengerjakan UKBM-nya sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Demikian untuk video kali ini. Tetap semangat belajar, tetap di rumah, dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.